Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Evi Novita Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 53 Surabaya. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan pada tahap ini menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, pada tahap ini guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif. Dan pada tahap ini juga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Dan pada tahap ini, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, di sebuah sekolah menengah, ada seorang murid bernama Nafil yang memiliki kecanduan bermain game di handphonenya. Meskipun tahu bahwa handphone dilarang digunakan selama jam pelajaran, Nafil tidak bisa menahan godaan untuk memainkan permainan favoritnya. Suatu hari, saat pelajaran IPA sedang berlangsung, guru mengajarkan topik baru yang cukup rumit. Nafil merasa bosan dan kurang tertarik dengan pelajaran tersebut. Ia mulai memikirkan untuk menghibur diri dengan bermain game di handphonenya. Setelah memastikan guru sedang tidak memperhatikan, Nafil diam-diam mengeluarkan handphone dari saku tasnya. Seolah-olah menjadi ahli dalam menyembunyikan aktivitas terlarang ini, Nafil memulai permainan dengan semangat. Namun tanpa disadari, kebiasaan buruk ini mulai merusak konsentrasinya dalam pelajaran. Nafil tidak lagi fokus pada materi yang diajarkan oleh guru, melainkan pada permainan di layar kecil handphonenya. Waktu terus berjalan, dan saat itu guru menyadari bahwa Nafil tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Guru itu berjalan ke arah Nafil dan dengan tegas menyuruhnya untuk menghentikan aktivitasnya. Nafil terkejut dan panik saat handphonenya terlihat oleh guru. Guru itu memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dan menyita handphone Nafil. Adapun penyelesaian dari kasus pertama ini adalah, Nafil, tadi ibu dapat laporan dari Bu Nur kalau kamu sedang bermain HP ketika pelajaran IPA berlangsung. Apa benar seperti itu? Iya Bu, benar. Memang hari ini ada pelajaran yang memerlukan penggunaan HP? Ada Bu, Pak I hari ini sedang ulangan online. Lalu kenapa kamu mengeluarkan ketika pelajaran IPA? Tadi saat pelajaran IPA saya diberi tugas dan saya mencari jawabannya di internet Bu. Setelah itu? Setelah saya selesai dan teman-teman saya belum, saya bermain game untuk mengusir rasa kebosanan. Ada yang lainnya? Sebenarnya saya tidak berniat main game Bu, tapi apa? Tapi saya diajak mabar sama anak kelas sebelah yang sedang jam kosong. Oh gitu. Nah, apakah kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Ya Bu. Baiklah, ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi ibu di sini mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, kamu pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan di kelas. Ya Bu. Ya, ibu bisa lihat tadi kalau kamu merasa senang melakukannya sehingga kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan ini telah melanggar peraturan penggunaan HP di dalam kelas dan ini juga merugikan orang lain. Teman-teman
teman-teman kamu yang sedang serius belajar, yang sedang fokus belajar, merasa terganggu dengan suara dari HP kamu. Ya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan mana yang belum kamu tunjukkan. Kita harus disiplin dan saling menghormati, Bu. Nah, betul sekali. Ternyata kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita percaya. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah ketika kamu bermain game, kamu sudah menghormati orang lain dan dirimu sendiri? Tidak. Nah, tapi kamu mendapatkan rasa senang. Nah, menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Apakah kamu memiliki minat atau hobi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran? Saya suka menggambar, Bu. Saya mungkin bisa menggunakan itu untuk mencatat materi selanjutnya. Hebat! Menggunakan kegiatan yang kamu sukai dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu kamu untuk tetap fokus belajar. Iya Bu, saya akan coba lakukan. Nah, mari kita menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, setelah ini, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan tindakan kamu ini? Iya Bu, saya akan minta maaf kepada Bu Nur dan teman-teman kelas untuk berjanji tidak akan mulai kejadian seperti ini lagi. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bu. Baiklah, permohonan maaf kamu saya terima. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa lakukan apa yang kamu sampaikan tadi, ya. Iya. Ya Bu, saya berjanji. Kalau begitu saya mau kembali ke kelas dulu ya Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Kasus kedua, tertidur dalam kelas ketika pelajaran berlangsung karena belajar terlarut malam. Nah, berikut penyelesaiannya. Oke, kira-kira kamu saya panggil ke sini ini kenapa? Mungkin berkaitan dengan tugas. Loh, bukannya kemarin kamu masuk? Ya. Oke, tadi saya dapat laporan dari Bu Novi kalau kemarin kamu tertidur di dalam kelas ketika pelajaran bahasa Inggris. Benar seperti itu? Ya. Oke, David, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun setiap kesalahan pasti ada alasannya. Nah, kira-kira alasan apa kenapa kamu kok bisa sampai tertidur di dalam kelas? Saya belajar untuk UH matematika hari ini, Bu. Saya belajar sampai larut malam. Lalu setelah UH matematika saya mengantuk, lalu saya tidur. Gitu, oke. Apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih, Bu. Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan ini sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Belum. Nah, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perbuatan ini? Selalu bertanggung jawab. Oke, kamu sudah mengerti bahwa yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kira-kira solusi apa yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Yang pertama, saya akan minta maaf kepada Bu Novi, lalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lalu yang kedua, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Novi dan mengumpulkannya besok. Dan yang ketiga, saya tidak akan mengulangi belajar sampai larut malam. Good. Saya apresiasi dengan tanggung jawab kamu. Nah, belajar itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari full. Belajar tuh harus setiap hari dan kamu harus membuat jadwal belajar yang tidak boleh sampai larut malam. Ya Bu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar. Oke, sekarang kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Ya Bu, saya berjanji. Oke, silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Evi yang telah mengajak diskusi saya untuk menemukan solusi dari situasi yang terjadi pada saya. Saya akan berusaha untuk fokus pada pembelajaran tanpa gangguan dari handphone. Dari diskusi ini,
Saya menyadari pentingnya dalam menggunakan handphone dan menghormati aturan yang telah ditetapkan. Dan saya juga memahami bahwa pembelajaran adalah kesempatan berharga yang harus dihargai dan digunakan sebaik mungkin tanpa gangguan dari perangkat elektronik. Terima kasih kepada Bu Evi yang telah mengajak diskusi dari permasalahan yang saya lakukan ini. Kedepannya, saya akan membuat jadwal belajar rutin dengan waktu tidak sampai larut malam.